Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya hidup tanpa waktu? Tanpa jam, tanpa siang dan malam, tanpa usia. Apakah hidup kita masih bisa berjalan atau justru semuanya berhenti? Tanpa waktu, semua sistem yang kita kenal akan kehilangan arah. Tidak ada masa lalu yang bisa dikenang, tidak ada masa depan yang bisa direncanakan. Hidup menjadi sekadar eksistensi terlepas dari urutan peristiwa. Namun, mungkinkah kesadaran manusia mampu bertahan dalam realitas seperti itu di mana segala sesuatu terjadi sekaligus, tanpa awal dan tanpa akhir? Waktu adalah konstruksi yang sangat dekat dengan hidup kita. Kita lahir, tumbuh, menua, dan akhirnya mati semua dalam kerangka waktu. Tapi pertanyaannya, apakah waktu itu nyata? Atau hanya ilusi persepsi manusia? Banyak filsuf dan ilmuwan berselisih tentang apakah waktu benar-benar ada secara independen atau hanya cara manusia memahami perubahan. Dalam pandangan Immanuel Kant, waktu bukanlah sesuatu di luar kita, melainkan bagian dari cara pikiran kita mengatur pengalaman. Maka, jika tak ada makhluk sadar, apakah waktu tetap berjalan? Ataukah ia hanya hadir ketika ada yang mengamatinya? Dalam fisika, terutama relativitas Einstein, waktu bukanlah sesuatu yang mutlak. Waktu bisa melambat atau bahkan berhenti tergantung kecepatan dan gravitasi. Artinya, waktu itu relatif tergantung siapa yang mengamatinya dan dari mana. Contohnya, seorang astronot yang bergerak sangat cepat di luar angkasa akan mengalami waktu lebih lambat dibanding kita di bumi. Ini bukan sekadar teori, melainkan telah dibuktikan dalam eksperimen menggunakan jam atom. Artinya, dua orang bisa mengalami waktu yang berbeda di alam semesta yang sama. Fenomena ini menantang gagasan umum bahwa waktu adalah universal. Otak manusia ternyata tidak benar-benar menyadari waktu, tapi menyusun memori dalam urutan peristiwa. Jadi, kalau tanpa waktu, mungkinkah kita hanya hidup dalam sekarang yang terus berlangsung? Dalam ilmu saraf, konsep waktu muncul karena otak menggabungkan pengalaman menjadi narasi yang terstruktur. Kita tidak benar-benar merasakan waktu, melainkan mengingat dan memproyeksikan peristiwa. Tanpa memori dan antisipasi, kita terjebak dalam keabadian momen saat ini. Maka, sekarang mungkin bukan titik tunggal, tetapi aliran yang disusun oleh kesadaran kita sendiri. Sejak zaman purba, manusia mengukur waktu dengan gerakan matahari, bulan, dan bintang. Waktu bukan hal yang kita temukan, tapi yang kita ciptakan untuk memahami perubahan. Kalender pertama disusun bukan untuk keperluan ilmiah, tapi untuk pertanian dan ritual keagamaan. Bangsa Maya, Mesir, dan Sumeria menciptakan sistem waktu yang rumit berdasarkan pergerakan benda langit. Ini menunjukkan bahwa waktu adalah alat budaya ia hadir karena manusia butuh kerangka untuk memahami siklus alam. Maka, waktu adalah ciptaan peradaban, bukan temuan alamiah. Suku seperti Pirah di Amazon tidak memiliki konsep waktu masa depan. Mereka hidup sepenuhnya dalam momen kini. Studi antropologi menunjukkan bahwa mereka tidak mengalami stres karena batasan waktu dan tetap mampu bertahan hidup dengan cara mereka sendiri. Ini mengundang pertanyaan, apakah tekanan terhadap waktu adalah konstruksi budaya modern yang bisa kita lepaskan? Dalam dunia tanpa waktu, mungkin kita akan belajar mendengarkan tubuh, bukan alarm. Kita bisa hidup lebih selaras dengan matahari, musim, dan siklus alam. Kekacauan mungkin hanya terjadi jika kita tetap berpegang pada sistem lama dalam dunia yang sudah berubah. Apakah makhluk lain di luar bumi merasakan waktu seperti kita? Di planet yang tidak berotasi, tidak ada siang dan malam. Apakah waktu tetap berarti di sana? Jika ada kehidupan di planet dengan kondisi ekstrem seperti tanpa rotasi atau dengan gravitasi raksasa, pengalaman terhadap waktu bisa sangat berbeda. Bagi mereka, mungkin satu hari berlangsung selama ratusan tahun kita atau malah tidak ada konsep hari sama sekali. Maka, persepsi waktu bisa jadi sangat lokal,
bergantung pada tempat dan bentuk kehidupan yang mengalaminya. Dalam praktik seperti meditasi atau pengalaman spiritual, waktu sering terasa hilang. Mungkin kita tidak butuh waktu sebanyak yang kita kira. Banyak orang melaporkan bahwa dalam kondisi kesadaran tinggi seperti meditasi mendalam atau pengalaman religius waktu seolah lenyap. Aktivitas otak dalam kondisi ini menunjukkan pola yang berbeda, seperti masuk ke dalam zona atau aliran. Ini memperkuat gagasan bahwa waktu adalah sesuatu yang bisa dibentuk bahkan diabaikan oleh kondisi mental kita sendiri. Jadi, bisakah kita hidup tanpa waktu? Secara fisik mungkin tidak, tapi secara kesadaran mungkin kita sudah pernah. Karena kadang waktu hanyalah cara kita memberi makna pada perubahan. Waktu memberi struktur pada narasi kehidupan kita. Tapi mungkin yang lebih penting dari waktu adalah perubahan itu sendiri. Waktu hanyalah bahasa untuk menyebut transformasi dari kanak-kanak ke dewasa, dari pagi ke malam, dari satu momen ke momen berikutnya. Jadi, jika kita bisa menerima perubahan tanpa label waktu, mungkin kita sedang hidup di luar waktu itu sendiri.